Oke, terima kasih Bang. Doa kita untuk pelajaran hari ini. Masih anak-anak itu semuanya. Yuk, sekretaris Desmenda. Siapa yang nggak hadir Kak? Ada yang nggak hadir? Siapa? Afri, Iqbal, Kemudian? Udah? Citra, Samuel, Oke. Keterangan apa Kak? sakit, dapat, absen, Iqbal, sakit. Oke, terima kasih Kak. Kertas kerja. Nah, ada yang tahu pengertian dari kertas kerja itu apa? Oke, Siti. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Jadi menurut saya kertas kerja itu adalah kertas yang berkolom yang dirancang oleh para akuntan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, khususnya dalam membuat laba rugi dan penghasilan konversi. Oke, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Apa kaitannya antara kertas kerja dengan laporan keuangan atau dengan materi kita ini? Ada yang bisa nggak Awam? Oke, Yara. Jadi menurut saya membuat kertas kerja dan laporan keuangan perusahaan karena dari kertas kerja nanti diambil akun-akun seperti laporan modal, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Selesaikan kertas kerja, baru kita masuk ke laporan keuangan. Apakah Kak Ibu pernah melakukan yang dinamakan sebuah pencatatan antara penerimaan atau pemasukan dan pengeluaran? Gina, bagaimana cara kamu mencatatnya? Nama saya Lutfina, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya mencatatnya seperti ini. Pada tanggal 15 saya membeli peralatan untuk kelas, lalu saya mencatat harganya berapa dan begitu juga dengan pengeluarannya. Pada hari ini, pada tanggal ini saya mencatat seperti pengeluarannya. Berarti setiap pemasukan kakak catat, kemudian pengeluaran kakak catat, baru kakak kurang nggak? Itulah untuk yang dinamakan apa Kak? Sisa. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Bu, gunanya apa sih? Kenapa kita membuat laporan keuangan? Nah, yang pertama supaya anak-anak dapat menyusun laporan keuangan laba rugi dalam perusahaan jasa dengan benar dan dapat menyusun yang dinamakan sebuah laporan modal dengan benar. Selain modal, ada yang dinamakan laporan neraca, kumpulan dari harta, utang, modalnya. Kamu menciptakan sebuah laporan keuangan untuk menambah-nambah wawasan lagi. Sekarang kamu Ibu minta waktunya untuk membaca. Selesai membaca, kamu paparkan apa yang kamu baca. Abang mana? Ki.
menyadari bahwasanya sudah pernah melakukan laporan keuangan walaupun laporan keuangan yang sederhana. Kita hanya berada pada 3 simpak ya kakak abang. Simpak pertama, simpak kedua, dan simpak ketiga. Dan yang lainnya nanti ada pada simpak berikutnya. Bersama keluargaku. Aku bersama keluargaku menginap di hotel berbintang yang ada di sini. Kamu tahu tidak kalau hotel itu merupakan salah satu contoh dari perusahaan jasa loh. Tentang di hotel ini, setiap transaksi yang berkaitan dengan perusahaan jasa dicatat sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi inilah yang menjadi data pencatatan akuntansi bagi perusahaan. Yang selanjutnya, bukti transaksi tersebut dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Akuntan hotel ini menjelaskan bahwa dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa, seorang akuntan harus melewati berbagai tahapan yang disebut dengan siklus akuntansi. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan sampai menghasilkan informasi keuangan yang valid dan akuntabel. Dalam siklus akuntansi, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam perusahaan jasa, yakni tahap pencatatan, pembesaran, pelaporan, dan penutupan. Prinsipnya, tahap-tahap pencatatannya itu terdiri dari 3 langkah yang harus dikerjakan berurutan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa ialah mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis dari transaksi. Sebelum menganalisis, kita harus mengetahui dulu aturan pencatatan transaksi. Aturannya seperti ini. Pencatatan keuangan atau akuntan yang bertugas harus menggolongkan transaksi. Apakah transaksi tersebut tergolong ke dalam kelompok harta, utang, atau modal, sehingga pembukuan dapat tercatat dengan baik. Perlu dipahami bahwa transaksi yang dicatat hanya yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan dari perusahaan, serta mempunyai bukti transaksi yang dapat dinilai secara objektif, seperti tanda terima dan kwitansi pembayaran. Kemudian, setelah mengidentifikasi transaksi, tahap selanjutnya adalah pencatatan data transaksi ke dalam buku jurnal umum akuntansi perusahaan. Hal tersebut merupakan bukti pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Kategori tersebut juga harus konsisten dari segi format antara jenis pencatatan dari setiap jurnal, karena ini penting agar seluruh perusahaan jurnal yang berhubungan dengan masuk pada satu buku besar, sehingga hasil pencatatannya dihitung untuk mengetahui saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai dari akun. Itulah penjelasan pencatatan menurut siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Akhirnya aku sekarang tahu bagaimana siklus akuntansi bisa jasa. Kamu sudah tahu juga kan? Semangat terus ya, bermanfaat. Sampai jumpa. Kakak abang ini semua apakah sudah siap buat sebuah laporan keuangan perusahaan jasa yang berada di lingkungan sekitar kamu? Siap. Jasa yang ada di tempat kakak abang. Tapi bisa tanya-tanya, udah berapa lama perusahaannya berdiri? Beranya transaksi apa saja yang sudah dilakukan di sana? Nah, oke, kakak abang tadi dikatakan itu adalah bukti transaksi. Pernah lihat ini? Siapa yang sering dinamakan disuruh belanja tetapi harus diminta ininya sumber kertas ini? Yes. Nah, ini adalah salah satu jenis bukti transaksi. Yakni adalah faktur. Nah, di dalam faktur ini ada sebuah transaksi yang kamu lakukan. Ini minta bukti transaksi kakak abang. Nah, di sini ada satu KTK. Satu KTK berarti peralatan kantor. Nah, di sini 40 kali 40 dan sekian harganya. Ini yang dimasukkan pada tanggal berapa? Nah, di sini ada pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2020. Nah, ini yang akan dimasukkan
yang dinamakan bukti transaksinya. Selain yang dinamakan faktur, apa saja bukti transaksi data kalau? Nama saya Sri Apriani, saya akan menjawab yang tadi ditanyakan, yaitu ada Yes, kwitansi. Nah, berdiskusi kok Bang. Nah, kakak. Berdiskusi kok Bang. Abang? Waduh, berarti ibu kirim dari WA ya? Nah, ini Abang. Kalau dapat nilai proyeknya cantik, nah di situ ada 3 poin ya, 3 poin rubrik penilaiannya untuk proyek akhir, di mana sudah jelas ya Kak, untuk mendapatkan nilai 4, maka kakak semua itu adalah perencanaannya itu harus jelas dan seluruh aspek perencanaan itu tertuang dengan baik dan benar. Ya Kak, pembuatan proyeknya gimana? Kapan dilakukan? besok. Besok. Yang kedua. Anak ibu mulai adalah besok. Diskusi lebih lanjut bisa nanti berada di luar sekolah kalau sudah selesai ya, atau pada saat bermain atau istirahat bisa diskusi lebih panjang lagi. Nah, apa kesimpulan dari hari ini ya, proyek kita hari ini? Ada yang bisa kakak abang? Supaya tahu pengeluaran dan pendapatan itu harganya adalah uang. Bahkan proyek kamu itu harus yang dinamakan betul-betul sebuah proyek yang tepat ya, dan betul-betul anak-anak itu lakukan terjun wawancari dan buat sebuah makalah ya, nanti itu akan bagus presentasi. Hingga presentasi adalah keuangan perusahaan jasa orang lain. Ini